Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita manusia ini melakukan perjalanan. Dan perjalanannya itu sangat melelahkan, berliku-liku, sangat panjang. Manusia itu ada 5 fase yang dilewati. Fase pertama yang dilewati oleh manusia adalah alam roh. Itu pertama manusia alam roh. Pertama ini alam arwah. Di situ ada pertanyaan Allah, alastu bi rabbikum? Bukankah saya ini Tuhanmu? Itu bahasa Al-Quran. Bukankah saya ini Tuhanmu? Qalu, mereka mengatakan, bala syahidana, ya kami saksikan. Jadi dulu kita pernah mengaku di hadapan Allah bahwa Allah itu adalah Tuhan kita semua. Jadi manusia pada awalnya adalah bersih, suci. Tetapi nanti ketika manusia lahir, di situ berbeda-beda. Ada yang tetap mendapat cahaya, sudah ada juga yang tidak mendapat cahaya. Sesudah dilewati ini alam arwah, ada namanya alam rahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya juga berasal dari alam rahim. Alam rahim itu adalah rahimnya ibu. Ibu itu punya rahim, bapak tidak punya rahim. Ya, makanya ibu itu lebih hebat kasih sayangnya dibandingkan dengan bapak. Kenapa? Karena kita asalnya dari rahim ibu. Ada orang yang sakit ketahuan oleh ibunya tapi tidak diketahui oleh bapaknya. Kenapa? Karena sudah ada perasaan si ibu itu sendiri kalau anaknya sakit. Luar biasa kasih sayangnya ibu. Coba kita perhatikan. Ketika makan bersama dengan bapak, menangis anaknya yang masih bayi itu, siapa yang pertama berdiri? Pasti ibu. Kalau seandainya ibu bersama dengan bapak tidurnya nyenyak, tiba-tiba bayi menangis, siapa yang pertama bangun? Ibu. Kalau seandainya anak pergi merantau, yang selalu hubungi anaknya adalah ibu. Kalau bapak mungkin marah-marah, habis ki pulsa. Nah, itu kalau bapak. Makanya di TK jarang kita temukan guru laki-laki. Bahkan tidak ada saya lihat guru laki-laki di TK UIN. Karena kalau seandainya banyak guru laki-laki di TK, tersiksa anaknya orang. Nah pukuli. Karena yang menonjol adalah akalnya. Kalau ibu perasaannya, woi kencingi anak itu ya, ibu itu tidak separuh dengan bapak. Mungkin kalau bapak yang hadapi kencing kok, apalagi kalau ada lagi satu kencing, sudah kencing ada lagi yang lain. Pokoknya itu ibu luar biasa. Saya tadi ketika membaca surah Yasin, ya dipimpin oleh ibu, saya menghadap ke sini, boleh jadi anaknya seperti ibu ya. Wah, saya perhatikan anaknya ibu ini, wah luar biasa, ini ibu sendiri. Di situ juga saya menghayal, begitu luar biasanya Allah memberikan rizki kepada hambanya. Ya meskipun kita perhatikan tidak ada bapaknya, tapi bisa juga lanjut. Bahkan sudah ada anaknya jadi pegawai negeri. Itu ya, luar biasa sekali Allah itu sayang kepada hambanya. Karena itu sebagai anak yang baik, maka harus selalu mendoakan ibunya, mendoakan bapaknya, mendoakan orang tuanya. Ada doa yang terkenal, Rabbi ghafirli
wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau seandainya anaknya itu setiap kali sholat, selesai sholat mendoakan, itu luar biasa, sampai pahalanya. Fase yang ketiga, fase pertengahan yang dilewati manusia adalah alam dunia. Alam dunia juga disebut dengan alam sahadah. Kita ini saling melihat, ya. Alam dunia ini juga banyak prosesnya, mengalami banyak proses. Ya, coba kita perhatikan anak yang baru lahir dari kandungan ibunya, bagaimana? Sedikit demi sedikit sudah masuk TK. Kemudian sampai 6 tahun umurnya atau lebih 6 tahun sudah dimasukkan SD. 6 tahun kemudian masuk SMP. 3 tahun kemudian masuk SMA. 3 tahun kemudian ke perguruan tinggi. Dan di situ perguruan tinggi kita akan mendapatkan titel kalau selesai. Kalau di UIN banyak titel, ada STHI, ada SAG, ya. Tergantung di fakultas mana dia selesai. Sedikit demi sedikit kalau dilanjutkan lagi ada namanya S2. Di situ dapat master. Kemudian dilanjutkan lagi S3, dapat lagi titel doktor. Sesudah itu ada lagi profesor. Mengalami perubahan. Manusia itu menjadi terhormat, punya kedudukan, punya posisi, banyak hartanya, bertingkat rumahnya, tanahnya tersebar di mana-mana. Tetapi perlu diketahui bahwa sesudah mencapai puncaknya itu maka selalu berkurang. Manusia itu sakit-sakitan, manusia itu sakit perut, sudah sakit perut, sakit lagi di belakangnya, sudah sakit di belakang, sakit lagi lututnya, sudah sakit lututnya, apalagi sakit. Pokoknya banyak sekali, ya. Itu ya, jadi kita hidup di dunia ini luar biasa perjalanannya. Karena itu kalau kita pandai berterima kasih, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini fase yang ketiga, alam dunia. Sekarang fase keempat adalah alam kubur atau alam barzah. Almarhum sudah berada di fase ini. Sudah berada di fase ini, di alam kubur atau di alam barzah. Ada yang mengatakan bahwa dia lihat kita tapi kita tidak lihat. Ya. Jadi dia tahu kalau kita berada di tempat ini, tapi kita tidak lihat dia. Mengapa? Karena alamnya berbeda. Sama kalau kita nonton TV. Di sini alam adalah alam penantian, menunggu dia. Ditunggu semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ditunggu. Ya. Makanya di alam kubur itu ada dua golongan. Ada yang mendapat kenikmatan, ada yang mendapatkan siksaan kubur. Karena itu sebelum kita masuk di situ kita persiapkan diri kita sendiri. Ya, persiapkan diri masing-masing. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksa, koreksi diri kalian sebelum kalian diperiksa. Jadi tanya memang diri kita sendiri sebelum ditanya oleh Munkar Nakir. Ya, nanti ditanya oleh Munkar Nakir, siapa Tuhanmu? Kalau seandainya tidak mampu jawab, nanti dipelu-pelui. Siapa nabimu? Apa kamu sholat atau tidak? Kalau seandainya tidak sholat, dipelu-pelui mungkin. Ketika manusia sudah masuk di alam kubur, sudah terputus amalnya, tidak bisa lagi bekerja, Bu ya. Tidak bisa lari ke sana kemari, tidak bisa lagi. Ada cerita ini menarik, kita jadikan pelajaran. Ada orang sangat kaya, banyak sekali hartanya. Begitu kayanya, selalu melaksanakan ibadah haji. Setiap tahun melakukan umrah. Melakukan umrah setiap tahun. Tapi ternyata ibadah yang dilakukan itu hanya sampai di situ. Ketika meninggal tidak melakukan lagi haji, tidak melakukan lagi umrah. Tetapi dalam hadis dikemukakan bahwa ketika manusia mati masih ada kemungkinan mendapatkan pahala. Ya. Idza matal insanu atau idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Apabila manusia mati, apabila anak cucu Adam meninggal, maka terputus amalnya. Tidak ada lagi pahala kita dapatkan. Illa min talatin, kecuali tiga yang kita dapatkan.
Yang mana itu masih berjalan pahala kita meskipun sudah meninggal? Yang pertama, sedekatin jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah, sedekah yang bermanfaat. Misalnya ada uang kita dipakai membangun masjid. Ada uang kita dipakai membangun jalanan. Ada uang kita dipakai membangun pesantren. Ada uang kita dipergunakan untuk fasilitas umum. Jadi kalau kita sudah meninggal, dimanfaatkan itu kita masih dapat pahala. Makanya orang Arab tidak mau meninggal kecuali ada wakafnya. Ada yang diwakafkan, ini harta saya wakafkan. Supaya ketika meninggal masih berjalan. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau seseorang sudah meninggal masih berpeluang mendapat pahala, yaitu ilmin yuntafau bihi. Punya ilmu bermanfaat baginya. Misalnya sudah mengajar seseorang kata-kata yang baik, kemudian orang itu mengamalkan, dapat pahala dari situ. Makanya kalau kita punya anak, punya saudara-saudara, ya bisa kita ajar itu. Ada dosen mengajar, kalau yang diajarkan itu bermanfaat, luar biasa. Atau seandainya kita ini punya HP, seperti saya punya HP, bapak-bapak, ibu-ibu juga punya HP. Di situ kan ada grup. Ada grup, kita buat grup apa namanya sembarang. Kalau saya dari alumni Asadia, saya tulis itu Ikatan Alumni Asadia. Kalau dari Parepare, Ikatan Alumni Parepare, bisa. Atau Ikatan Keluarga Beringin, terserah kita. Kalau seandainya kita selalu menulis yang baik-baik di situ bermanfaat, mengajarkan seseorang yang baik, maka kita dapat pahala. Apapun yang kita lakukan dengan baik, insya Allah kita akan dapat hasilnya nanti. Itu Bu ya. Ada orang India, orang tua, pernah bawa ini kelapa. Dia bawa ini, sudah tua umurnya bawa kelapa. Ada anak muda yang tanya, mau diapa itu kelapa? Nah, ini kelapa saya mau tanam. Anak muda itu mengatakan, umurmu itu tidak lama lagi. Kalau saya perhatikan umurmu tidak lama lagi tinggal di dunia ini. Kamu sudah mati tapi belum berbuah kelapamu. Orang tua itu mengatakan, nah, sudah banyak kelapa saya makan, tapi tidak ada yang pernah dimakan kelapaku oleh orang. Karena itu saya tanam ini, meskipun saya meninggal tidak dapat buahnya, ada orang-orang di belakang saya makan kelapa itu. Kalau ada orang yang makan tanaman kita, maka kita dapat pahala meskipun sudah meninggal. Kemudian yang ketiga, waladin soleh yadaulah. Punya anak soleh, selalu mendoakan kepadanya. Anak itu selalu mendoakan orang tuanya. Wah, luar biasa, masih mengalir pahalanya Bu. Doanya tadi terkenal, Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi ini di alam kubur. Kemudian yang terakhir, ini adalah namanya alam akhirat. Sesudah menunggu tadi situ alam kubur, ada namanya alam akhirat. Di situ terakhir, ya dikumpulkan semua manusia. Ada tadi kita baca di surah Yasin bahwa ketika ditiup sangkakala, maka manusia yang tadinya sudah mati itu hidup semua, bangkit semua dari kubur, ya bangkit. Ketika bangkit semua, nanti ini semua ini akan menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik akan masuk di dalam surga. Pokoknya kalau melakukan amal yang baik pasti akan dibalas oleh Allah. Melakukan keburukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amal baik sebesar biji zarah, pasti dia melihatnya. Meskipun niat kita untuk melakukan kebaikan, misalnya niat kita datang ke rumahnya ibu untuk silaturahim, itu diketahui oleh Allah dan nanti akan diberikan balasan. Jadi semakin baik niat kita, semakin banyak pahala. Datang di masjid untuk sholat, juga untuk silaturahim, juga untuk mendapatkan ilmu, banyak pahalanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amal buruk sebesar biji zarah, maka dia akan melihatnya. Jadi dilihat semua. Apa itu biji zarah? Ada yang tanyakan apa itu biji zarah? Ada yang memberi jawaban, biji zarah itu adalah kecil sekali, tidak mampu kita lihat kecuali menggunakan alat pembesar.
Jadi karena itu sebelum kita melalui beberapa fase, sebelum sampai di hadapan Allah, kita harus persiapkan diri kita. Ada dalam Al-Quran dikatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kalau kita sudah tahu tempat kita di akhirat, mungkin kita minta, tapi kita tidak tahu, ya, maka sebaiknya kita persiapkan diri kita dahulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.